Dalam perencanaan perkembangan dan pembangunan ekonomi, peranan Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Natsir cukup besar. Jadi tujuan utama dari sistem ekonomi gerakan Banteng itu adalah untuk memperkuat posisi ekonomi pribumi Indonesia dan juga mengurangi ketergantungan pada pihak asing dalam perekonomian nasional. Nah, gerakan ini tuh diluncurkan pada awal tahun 1950-an oleh pemerintahan Indonesia dengan fokus pada pemberdayaan pengusaha pribumi agar mereka dapat berkompetisi dalam ekonomi domestik yang saat itu tuh didominasikan oleh pengusaha asing, terutama Belanda dan Tiongkok. Nah, melalui kebijakan ini seperti pemberian kredit dan dukungan usaha, gerakan Benteng ini bertujuan untuk menciptakan kelas menengah pengusaha pribumi yang kuat, mandiri, dan mampu menggerakkan sektor ekonomi lokal. Nah, bahwa kita tahu pada saat gerakan ekonomi Benteng pada saat itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang dibuat oleh kabinet Natsir. Karena hal ini banyak kegagalan yang dialami oleh para pengusaha pribumi. Nah, salah satu contoh kegagalan yang paling fatal dan sangat besar bagi pengusaha pribumi tersebut adalah karena sifat ego mereka yang konsumtif dan mereka ingin mencari keuntungan sendiri demi keuntungan sendiri, sehingga menyebabkan mereka itu tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing dan mereka tidak tahu cara mengelola dengan bijak dalam berusaha. Oke, jadi menurut pendapat saya, apa aja sih peranan yang harus dilakukan oleh generasi muda untuk mendorong tumbuhnya kelas pengusaha lokal. Nah, generasi muda ini kan memiliki peran strategi dalam mendorong pertumbuhan kelas pengusaha lokal kan. Nah, salah satunya peran penting ini yang bisa diambil adalah menciptakan inovasi dan memanfaatkan teknologi modernnya untuk membangun usaha yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti kayak bisnis berbasis digital, e-commerce, dan startup. Nah, selain itu, generasi muda dapat meningkatkan kemampuan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan yang mendalam, serta memperluas jaringan melalui komunitas bisnis dan inkubator startup. Nah, melalui cara ini mereka nih dapat belajar dari pengalaman dan tantangan yang dihadapi pengusaha lainnya. Nah, sehingga dapat lebih siap dan kompetitif dalam menjalankan usaha. Jadi, saran saya sebagai generasi muda, peranan penting untuk pengusaha masa depan saya sampaikan dalam 2 poin. Yang pertama, kita harus mempelajari tentang bisnis-bisnis yang akan kita jalankan. Bisnis-bisnis yang kita jalankan itu perlu kita lakukan agar usaha kita akan berjalan dengan baik. Misalnya kita akan memulai dengan ide-ide yang kita buat, bekerja sama dengan teman, hingga kita cara mengelolanya dengan baik. Yang kedua, kita bekerja sama dengan tim-tim pengusaha lainnya, yaitu tim-tim pengusaha pribumi lainnya. Karena hal ini bisa saja kita sebagai pengusaha pribumi bisa bersaing dengan pengusaha asing di masa depan nanti. Sebagai generasi muda di masa depan dalam pengusaha, saran dari saya yang pertama itu inovasi teknologi, yaitu menggunakan keterampilan digital untuk menciptakan ide-ide bisnis baru. Yang kedua, pendidikan kewirausahaan, yaitu mengembangkan pola pikir mandiri dan keterampilan bisnis. Yang ketiga, jaringan dan kolaborasi, yaitu membentuk koneksi untuk berbagi pengetahuan dan mempercepat pertumbuhan usaha. Yang keempat, perubahan sosial, yaitu mendirikan bisnis yang berorientasi sosial dan lingkungan. Yang kelima, pemasaran digital, yaitu menggunakan media sosial untuk memperluas jangkauan produk.
Yang keenam, dukungan dan motivasi, yaitu saling mendorong untuk berani memulai usaha. Menurut saya peranan yang harus dilakukan oleh generasi muda untuk mendorong tumbuhnya kelas pengusaha itu yang pertama ada inovasi, mengembangkan ide-ide baru dan produk kreatif. Yang kedua ada teknologi, memanfaatkan digitalisasi untuk bisnis. Yang ketiga ada kewirausahaan sosial, menciptakan usaha dengan dampak positif. Dan yang keempat itu ada jaringan, membangun koneksi dengan pengusaha dan mentor. Yang kelima ada edukasi, mengambil pelatihan kewirausaha. Yang keenam ada resiko, berani mengambil resiko dan belajar dari kesalahan. Saran dari saya sebagai peran generasi muda masa depan untuk menciptakan kelas pengusaha Indonesia emas yaitu yang pertama itu ada mengembangkan soft skill. Keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu sangat penting dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, mencari peluang di sektor sosial, mengembangkan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang ketiga, mengakses modal dan pendanaan, mempelajari cara mendapatkan modal melalui berbagai sumber seperti investor, crowdfunding atau hibah pemerintah. Dan yang keempat, mengikuti tren pasar. Tetap up to date dengan tren pasar dengan kebutuhan konsumen. Yang kelima itu ada mengembangkan branding yang kuat, membangun brand yang kuat dan konsisten untuk menarik pelanggan. Dan yang keenam, mengambil bagian dalam program inkubator dan akselerator. Saran dan masukan untuk saya, program Sapa Kampung ini sebaiknya ini meliputi penyediaan infrastruktur, digital, dan akses internet di desa. Nah, untuk mendukung pemasaran online, pelatihan manajemen bisnis, dan pemasaran digital juga penting untuk membantu generasi muda mengelola usahanya. Nah, dukungan itu berupa hibah atau pinjaman ringan yang dapat meringankan biaya produksinya. Sementara kolaborasi dengan startup kota akan memfasilitaskan transfer pengetahuan. Nah, sertifikat produk dan promosi rutin akan meningkatkan daya saing produk lokal. Nah, program yang akan saya sampaikan kepada pemerintah saat ini yaitu program Startup Kampung. Kenapa saya sampaikan dengan hal ini? Karena program ini bertujuan sebagai menciptakan satu berbasis desa yang menggabungkan produk-produk lokal dengan teknologi modern. Karena setiap desa memiliki potensi produk khasnya masing-masing. Hal ini menjadikan dalam hal pelatihan teknologi pemasaran digital dan branding sehingga pemerintah harus memberikan dana hibah dan teknologi khusus kepada para pengusaha desa tersebut untuk menciptakan program startup ini secara bersama-sama. Startup di desa atau kampung memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal, memberdayakan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Di sini saya akan memberi pendapat atau masukan saya mengenai program startup kampung. Yang pertama itu ada pemanfaatan potensi lokal, fokus pada produk agrikultur, kerajinan, dan wisata desa dan bantuan e-commerce dan pemasaran digital. Dan yang kedua itu ada pelatihan dan inkubasi. Adakah pelatihan bisnis, teknologi, serta inkubasi dengan mentor untuk membimbing dan membangun jejaring. Yang ketiga ada infrastruktur digital. Sediakan akses internet yang stabil dan bangun pusat teknologi di desa. Dan yang keempat itu ada pembiayaan dan modal. Berikan bantuan dana hibah, kredit mikro, dan edukasi crowdfunding. Program startup di desa atau kampung memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal, memberdayakan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Di sini saya akan memberi pendapat atau masukan saya mengenai program startup kampung. Yang pertama, kolaborasi. Itu libatkan pengusahaan teknologi dan kampus dalam program pengembangan startup desa. Yang kedua, akses pasar. Buat platform khusus untuk produk lokal dan bantu partisipasi mereka dalam pameran. Yang ketiga,
pengembangan ekosistem, yaitu bentuk komunitas startup desa untuk berbagi dan dukung perkembangan mereka. Dan selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang program startup kampung pemerintah. Program startup di desa atau kampung memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal, memberdayakan masyarakat serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Sayang-sayang kamu mengasihkan